Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini saya akan sambung dengan tema-tema yang sama, yaitu The Hope of Hannah, saudara. Sudah keluar ya, The Hope of Hannah ya. Hana ini ada cuman di 1 Samuel 1 dan 1 Samuel 2. Cerita tentang Hana ini cuman sedikit, saudara ya. Ini saya ambil di 1 Samuel 1 itu The Hope of Hannah, pengharapan daripada Hana. Nanti seri 2-nya adalah The Song of Hannah, bukan Song for Anna. Kalau Song for Anna ada lagu klasiknya ya. Song for Anna, The Song of Hannah atau Hannah's Song. Itu nanti di minggu ketiga akan saya sampaikan. Tapi yang pertama kita akan melihat dulu The Hope of Hannah di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama. Saya tidak jemu-jemunya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kehidupan ini harus ada tujuan, ya. 5 yang selalu saya gambarkan tujuannya adalah bagaimana tujuan yang pertama kita menyembah Tuhan, latreia. Kemudian bagaimana yang kedua kita bersekutu dengan sesama kita melalui koinonia. Dan bagaimana kita belajar kebenaran firman Tuhan terus melalui didaskalia, saudara, belajar didake. Kemudian bagaimana kita melayani satu dengan yang lain seperti yang kita lakukan hari ini yang disebut sebagai diakonia. Dan ke depan kita juga memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, yang disebut sebagai marturia, memberitakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita tengok sama-sama The Hope of Hannah ini, saudara. Nah, pengharapan itu selalu, saudara, harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya pengharapan, maka sebetulnya hidup kita seolah-olah rasanya sudah tidak ada pengharapan lagi, saudara. Ya, ada cerita teman saudara yang memiliki anak dengan keluarga yang broken, saudara. Dan anaknya rasanya kayak sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Jadi dia jadi nakal sekali, padahal anak itu waktu kecil baik, saya lihat anak itu baik. Dia punya bakat piano, saudara. Usia SD itu sudah grade-nya sudah tinggi. Jadi mainnya sudah sudah yang enak-enak gitu, saudara ya. Tapi setelah dewasa karena problem keluarganya yang berpisah dan lain sebagainya, kemudian sama-sama memiliki pasangan yang baru, anak ini menjadi korban sehingga anak ini seperti tidak punya harapan, matanya menatap kosong, dia merokok, melakukan segala sesuatu di kelas, padahal baru SMP atau mau masuk SMA, saudara. Sampai dikeluarkan 2 kali dari sekolahnya, sampai cari-cari sekolah, saudara. Ini adalah hal-hal yang membuat kadang-kadang hati saya menjadi terenyuh, karena saya melihat anak itu dan menyadari anak itu sangat talented, sangat punya talenta, tetapi bagaimana keadaan itu membuat seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi saya yakin dan percaya ketika dia balik kepada Kristus, maka pengharapan itu akan kembali lagi. Nah, The Hope of Hannah ini, saudara, dalam 1 Samuel 1 kita akan melihat bahwa pengharapan itu sebetulnya seperti apa, saudara. Kita lihat seorang yang bernama Billy Graham mengatakan tentang pengharapan seperti ini, saudara. The greatest need in our world today is the need for hope. Jadi harapan atau kebutuhan yang paling besar di dunia saat ini adalah kebutuhan akan pengharapan. Ya, orang tidak punya pengharapan seperti apa seperti saya ceritakan. We thrive on hope, we rejoice in hope, we witness in hope. Dikatakan di situ kita we thrive, berkembang atas harapan kita. Kita bersuka cita karena pengharapan. We witness in hope, kita juga menyaksikan pengharapan. Knowing that experience work hope. Mengetahui bahwa pengalaman-pengalaman itu mengerjakan pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan itu penting, saudara. Berikutnya Billy Graham juga mengatakan begini, saudara. Perhaps, saudara, mungkin the greatest psychological, yang terbesar ya, secara psikologis yang terbesar, spiritual and medical need that all people have is the need for hope. Jadi semua kebutuhan, saudara, yang paling banyak, saudara, kebutuhan secara psikologis, kebutuhan secara rohani, kebutuhan secara medis, pengobatan, ya, semua yang orang harapkan adalah kebutuhan akan pengharapan. Saudara, kalau orang tidak punya pengharapan itu, ya saudara, seperti kapal itu tidak ada anchornya. Ketika kena ombak dan lain sebagainya, maka kapal itu akan bergerak kemana-mana, tidak ada harapan.
Tapi kitab Ibrani mengatakan pengharapan itu seperti anchor, seperti sau yang dilepaskan. Sehingga kapal itu bisa tenang, tidak kena ombak. Kalau mau turun di pinggir, saudara, ya minggir begitu, dia mesti lepas anchor, lepas sau. Sehingga apa saudara, ada kekuatan, tidak terombang-ambing. Demikian juga dalam hidup kita ya. Where there is no hope, katanya John Maxwell, saudara. John Maxwell ini seorang penulis buku yang terkenal, terutama tentang kepemimpinan. Dia berkata, where there is no hope in the future, kalau tidak ada pengharapan di masa yang akan datang, there is no power in the present. Tidak ada kekuatan saat ini. Kalau tidak ada kekuatan di masa, tidak ada pengharapan di masa yang akan datang, maka tidak ada kekuatan di masa ini. Coba saudara bayangkan, kalau saudara tidak punya pengharapan, apa saudara? Kekuatan apa yang saudara miliki? Tidak akan ada. Saudara menjadi loyo, saudara menjadi lepas pengharapan saudara. Dan kita lihat Hana, saudara. Pengharapan Hana itu seperti apa? Saya akan model cerita karena ini biografi, saudara. Saya akan ceritakan. Yang pertama, kalau kita membahas pengharapan Hana, yang pertama adalah Hana menyadari keberadaannya, saudara. Berapa banyak dari kita tidak menyadari keberadaan kita? Hana sangat menyadari keberadaannya. Ini yang pertama, permulaan dari pengharapannya dia. Karena dia menyadari keberadaannya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7 dikatakan begini Bapak Ibu ya. Kita lihat sama-sama Samuel 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramat-Taim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf. Oh panjang ini, keturunan keberapa ini? 4 ya. Seorang Efraim. Ya, Efraim ini dari keturunan Yusuf ya. Kemudian orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana, di dalam bahasa Inggrisnya Henne. N-nya 2 ditambah H, saudara. Kalau bahasa Indonesia Hana. Dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun. Saudara dengar ya. Dari tahun ke tahun berarti lama ya. Dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Nah Silo itu tempat bait Allah saudara. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Berikutnya lanjut ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikan nyala kepada Penina, istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Yang ketujuh, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara kalau kita baca ayat kelima itu seolah-olah kesannya negatif. Tapi ketika saudara lihat terjemahan di dalam bahasa Inggris dan terjemahan di dalam bahasa aslinya, itu agak sedikit berbeda. Nanti saya ceritakan. Jadi Hana ini keberadaannya adalah dia disayangi oleh suaminya. Itu yang pertama ya. Dia sangat disayangi oleh suaminya walaupun dia tidak memiliki anak. Dan dia adalah orang yang percaya. Bertahun-tahun mereka bersama-sama pergi ke Bait Allah ya untuk berdoa di sana, untuk memberikan sesuatu di sana. Cuman sayang di dalam ayat yang kelima dikatakan meskipun ia telah mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini terjemahan yang kurang pas saudara, karena di dalam terjemahan NIV itu dikatakan begini saudara. Every year Elkanah would offer a sacrifice at the Shiloh sanctuary. Jadi setiap tahun Elkanah akan memberikan persembahan ya di tempat di Shiloh ya, suasana di Shiloh, and give Penina and her children a portion. Penina dan anak-anaknya diberi 1 porsi. But he gave Hana a double portion, saudara. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa King James Version-nya itu a word ya, a word itu artinya di dalam bahasa aslinya itu dikatakan seperti echad itu 1, echad af. Jadi persembahan yang mula-mula, biasanya persembahan yang pertama itu double. Artinya ada terjemahan mengatakan dia diberikan punyanya Elkanah dan punyanya Hana ini diberikan kepada Hana.
bagiannya. Jadi sebetulnya Elkana itu mencintai Hana lebih daripada Penina. Tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya, seolah-olah konotasinya kan negatif. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini konotasinya negatif. Tapi sesungguhnya adalah Hana itu mendapat yang istimewa dari suaminya. Hana menyadari keberadaannya, saudara. Dia disayang oleh suaminya, saudara. Dia dicintai oleh suaminya. Ini problem ini hampir sama dengan problem-problem yang lain, saudara ya. Problemnya Sarah nanti saya akan ceritakan. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus menyadari keberadaan kita saat ini seperti apa, saudara. Keberadaan Hana adalah dia seorang istri yang baik. Dia dicintai oleh suaminya, tapi kenyataannya bahwa dia tidak bisa mengandung. Ini yang menjadi problem. Dan kemudian problem itu yang menjadi harapan Hana. Ya, berikutnya saudara, saya terjemahkan sebagai apa saudara? Hana bertindak di dalam doa. Jadi ketika dia menyadari keberadaannya, maka kemudian dia bertindak di dalam doa. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari keberadaan kita, ada sesuatu yang diperlukan, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, maka kita bertindak di dalam doa. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 8 sampai 11 saya bacakan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, nah ini kan menunjukkan kasihnya ya. Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini yang membuktikan penekanan ayat yang kelima tadi. Karena terjemahan bahasa Indonesianya kurang pas saudara ya. Jadi Elkana ini sangat menyayangi Hana, ya. Makanya dia berkata, mengapa engkau menangis? Ya. Kemudian 1 ayat 9 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Doanya langsung dia minta laki-laki, saudara. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan, untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Menjadi nasir, saudara. Menjadi hamba Tuhan. Jadi Hana langsung berjanji, Tuhan berikanlah aku anak laki-laki. Tapi kenyataannya ini bertahun-tahun loh saudara. Ini sudah bertahun-tahun, tetapi yang ini, ayat baru ayat yang ini, kemudian dia nekat bargaining dengan Tuhan. Nekat tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kasih aku anak, kalau aku punya anak laki-laki tak berikan kepada Tuhan menjadi hamba Tuhan. Memang saat itu problemnya saudara adalah problem kemandulan seperti yang saya katakan tadi ya. Next, lengket ya. Nah problem kemandulan ini juga dialami dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Siapa itu? Sarah dan Hagar saudara. Dikatakan dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 4 dikatakan adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Jadi ini problem tentang kemandulan itu pada saat itu sangat kuat sekali saudara. Di mana orang yang tidak bisa memiliki anak itu istilahnya digunjingkan atau dicemooh. Ya, sehingga seperti itu karena keturunan itu penting pada saat itu saudara. Sehingga ini problem daripada Hana, ini problem yang sulit saudara. Ya,
Mungkin kalau kelaparan dan lain sebagainya mungkin bagi seorang wanita masih tidak ada masalah. Tapi tidak bisa melahirkan ini adalah suatu problem yang sangat-sangat masalah, saudara. Makanya saya katakan the hope of Hannah, yaitu harapannya Hana apa? Karena dia mengalami problem yang sangat sulit. Bahkan dikatakan di dalam satu tafsiran mengatakan, dikatakan di situ ya, dalam bahasa Inggris itu, Hannah's conflict with her rival, her barrenness. Jadi Hana itu berkonflik dengan rivalnya dia, madunya dia, dengan her barrenness, dengan kemandulannya dia. And her longing for a son are stereotypical motive. Dengan kerinduannya untuk memiliki anak itu adalah motif yang hampir sama dari abad ke abad di dalam perjalanan kehidupan orang Yahudi. According to Michelle Osro, ini seorang bernama Michelle Osro memberikan pendapat, Hannah represents the character of the earnest petitioner and grateful celebrant of divine glory. Jadi Hannah ini mewakili karakter orang ya, petisi yang sangat berterima kasih saudara terhadap apa saudara? Terhadap kemuliaan daripada Tuhan. Jadi Hannah mewakili karakter petitioner yang memohon dengan sungguh-sungguh ya, dan selebran itu sama dengan kalau orang selebrasi itu yang memimpin, yang bersyukur atas kemuliaan ilahi. Hannah was an important figure for early English Protestantism, saudara. Jadi Hannah ini adalah important atau figur yang paling penting di dalam perkembangan gereja Protestan di Inggris, which emphasize the importance of private prayer, yang menekankan kepada pentingnya doa pribadi. Jadi dia berdoa secara pribadi. Di Jerusalem Talmud, dari Talmud di Yerusalem itu yang berisi sejarah dari orang Yahudi, took Hannah as an exemplar of prayer. Jadi Talmud sendiri itu mengambil Hannah itu sebagai doanya itu sebagai doa, contoh daripada doa. Ya, the story of Hannah is the Haftarah reading for Rosh Hashanah. Ini sangat penting sekali karena cerita daripada Hannah itu dibacakan sebagai bacaan Haftarah, bacaan pada ulang tahun di orang-orang Yahudi sampai sekarang, for Rosh Hashanah, saudara. Jadi mereka mengenang Hannah ini sungguh wanita yang hebat, fenomenal, saudara. Ya, dia fenomenal sekali. Dia berdoa kepada Tuhan, saudara. Dia menyadari keberadaannya. Maka ketika menyadari keberadaannya, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon anak. Dan kemudian dia berjanji, bernasar, anak ini akan diserahkan bagi Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Ya, kadang-kadang kita hanya mau minta tok sama Tuhan, saudara. Tidak mau memberikan imbalan dalam tanda kutip ya. Sungguhnya Tuhan itu tidak kepingin imbalan. Tapi bagaimana ketika kita bernasar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita lihat cerita itu secara lengkap, akhirnya juga Samuel lahir. Nanti saya akan ceritakan saudara, dan dia menjadi seorang nasir atau menjadi hamba Tuhan, saudara. R.C. Sproul dikatakan, ya saudara, mengatakan di dalam quotation-nya, hope is called the anchor of the soul, di dalam Ibrani 6 ayat 19. Jadi pengharapan itu dapat dikatakan sebagai sau di dalam jiwa kita. Because it gives stability to the Christian life. Karena pengharapan itu memberikan kestabilitasan di dalam kehidupan kekristenan. But hope is not simply a wish. Tetapi pengharapan itu bukan sederhana hanya keinginan ya. Ya, keinginan wish saja saudara. I wish that such and such would take place. Saya mengharapkan ini dan ini terjadi. Saya ingin ini terjadi. Bukan seperti itu. Rather, tetapi saudara, it is that which latches on the certainty of the promise of the future that God has made. Ya, jadi dikatakan namun harapan bukan sekedar keinginan. Ya, sebaliknya hal ini adalah hal yang latches, melekat dengan pasti di dalam janji akan masa depan yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Jadi pengharapan itu bukan asal ngomong saja, pengen ini, itu. Tapi pengharapan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang melekat, saudara. Ya, kepastian, janji daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara.
Pengharapan apa yang hari-hari ini Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Apa kerinduan kita, saudara? Dan saudara harus tabah, yang saya katakan di dalam khotbah Natal, harus tabah di dalam pengharapan. Rick Warren, seorang penulis besar, dia mengatakan begini, "What gives me the most hope every day is God's grace." Apa yang diberikan, yang diberikan kepada saya, ya, sebagai suatu pengharapan setiap hari, itu adalah anugerah Tuhan, God's grace. Knowing that His grace is going to give me the strength. Mengetahui bahwa saudara, anugerah itu akan membuat saya, memberikan kepada saya kekuatan. For whatever I face, apapun yang saya hadapi, ya, pengharapan akan anugerah Tuhan itu memberikan saya kekuatan, knowing that nothing is a surprise to God. Dan mengetahui bahwa segala sesuatu tidak ada yang kejutan di dalam Tuhan, saudara. Jadi kita mengetahui pengharapan itu, kerinduan kita bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Selalu ingat bahwa Tuhan selalu memberikan harapan di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Berikutnya kita melihat setelah demikian yang terjadi, maka saya menjabarkan di dalam doa Hana, di dalam Samuel 1 ayat 12 sampai 17, saudara. Nah, doanya seperti apa kita akan melihat, ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, ya, saya potong, saya ambil ayat 12-nya. Kemudian maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, bayangkan orang doa disangka mabuk. Itu sudah bertahun-tahun, saudara. Jadi terakumulasi di dalam hatinya, saudara. Setiap kali terakumulasi, kok nggak nyampe-nyampe, saudara. Sudah bertahun-tahun, artinya mungkin bisa puluhan tahun. Kalau anak-anaknya Penina sudah SMP, kan berarti puluhan tahun. Dia masih belum punya anak, ketinggalan, kancrit, saudara, ya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Nah, bayangin ya, orang kalau sudah sangat berharap kepada Tuhan itu doanya seperti orang mabuk, saudara. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Jadi orang itu kalau sudah ngebet banget itu sudah kayak mabuk, ya, saudara, ya. Karena dia kepingin sekali, saudara, sangat sekali, saudara. Sehingga seolah-olah seperti orang mabuk. Kemudian berikutnya 1 ayat 16, "Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Nah, kuasa doa luar biasa, saudara. Kalau zaman itu seorang nabi, ya, seperti Eli, seorang imam, itu kata-katanya itu pasti mujarab, saudara. Saudara ingat pada waktu Saul, ya, kehilangan kuda. Kan bingung kan dia kehilangan kuda. Kemudian dia bertanya kepada seseorang dan seorang bilang, "Kamu cari Samuel." Samuel itu seorang pelihat. Dia pasti tahu, saudara. Jadi ketika datang sama Samuel langsung dikasih tahu kudanya di sini. Terus dia diurapi menjadi raja, saudara. Jadi zaman dahulu itu seorang imam, seorang nabi itu enggak main-main. Kalau ngomong pasti iya, saudara. Jadi kalau ada orang ngomong isinya tidak terjadi berkali-kali, ya dia bukan orang yang dipakai Tuhan. Ya. Kalau orang yang dipakai Tuhan pasti ngomongnya terjadi. Imam Eli cukup berkata begini, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Apa ini asal-asalan? Enggak asal-asalan, saudara. Dia seorang yang dipakai Tuhan yang ngerti bahwa ini sudah waktunya Tuhan. Seperti Samuel. Ketika Samuel pertama kali sudah diserahkan, ada sesuatu, seorang yang berbicara. Dia datang kepada Eli, "Loh, Bapak, engkau yang panggil aku." 2 kali dia dapat lagi, "Bukan anakku, suruh tidur lagi." Sampai akhirnya
Eli langsung peka. Itu pasti suara Tuhan. Nanti kalau dengar lagi jawab ya Tuhan, aku mendengar. Seperti itu. Jadi peka, orang yang dekat dengan Tuhan itu peka, saudara. Dan kuasa doa itu sungguh terjadi, saudara. Kalau kita lihat ya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, kuasa doa itu luar biasa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara bermasalah, seperti Hana saudara atau Hana, dia bermasalah, dia datang kepada Tuhan. Walaupun berkali-kali tidak dijawab, tetap terus datang kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Dari cerita ini kita bisa mengerti. Jadi nggak main-main loh. Kalau kita baca hanya per ayat saja, doa Hana, langsung Hana dikabulkan, kemudian mengandung, kemudian melahirkan sampai enggak. Tapi ada proses yang dia harus lalui, saudara. Yang penting berdoa dan kuasa doa itu bisa menjadikan apa yang kita harapkan itu bisa terjadi, saudara. Ya, Mazmur 130 ayat 1, nyanyian Siara dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi berdoa dengan cara yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa dengan cara tidak maksa-maksa Tuhan, karena waktu Tuhan pasti akan terjadi. Ini adalah pengharapan Hana. Dan yang terakhir kita melihat hasilnya, saudara, dari doa yang dilantunkan atau dinaikkan oleh Hana, Hana mendapat jawaban Tuhan. Itu luar biasa ya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20 kita akan melihat, saudara. Keesokan harinya ya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel lahir, saudara. Karena pengharapan Hana diwujudkan di dalam doa yang demikian khusyuknya, saudara. Doa yang demikian bisa menyentuh hati Tuhan, saudara. Sehingga melalui Eli, Tuhan menjawab, kamu pasti dapat anak, saudara. Luar biasa ya. Nah kadang-kadang kita mungkin berdoa, sudah sebentar, oh enggak kena-kena, ya sudahlah, mandek saja. Sudah enggak kena-kena, pengharapan saudara apa, saudara? Suatu saat pasti akan terjadi. Entah waktunya, tidak bisa dijanjikan karena waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Ya, berikutnya kita lihat lahirnya Samuel, saudara. Di dalam 1 Samuel 1, 21, 28, saya baca langsung 26 saja. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi sudah punya anak yang lucu, saudara. Kemudian setelah disapi, anak itu dibawa ke Silo lagi, diberikan kepada Imam Eli untuk dipelihara sebagai hamba Tuhan di rumah Tuhan, saudara. Saudara luar biasa ya. Minta anak, dikasih anak, dipersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa ya saudara. Kalau saudara minta anak, dapat anak, ini kan sebetulnya hampir sama dengan cerita tentang Ishak. Tapi kalau Ishak kan diminta oleh Tuhan, persembahkan, tapi diganti saudara. Tapi kalau Hana ini kan keinginannya sendiri, minta anak, punya anak, diberikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam saudara. Karena setelah itu ada saudara-saudara Samuel yang lain. Kalau besok minggu depan
Di dalam lagunya Hana diterangkan 7, dia sampai punya 7, saudara. 7 anak. Dari 1 anak diberikan kepada Tuhan, nerecel prot, pitu, saudara. Nah, luar biasa. Jadi terus-menerus berharap kepada Tuhan dan sampai Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Kalau doa itu sampai Tuhan menyatakan dirinya, entah bagaimana, saudara. Sudah enggak karu-karuan, rasanya sudah, waduh Tuhan sudah enggak kuat dan lain sebagainya. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, saudara akan mendapatkan kelegaan. Amin, saudara ya. Thomas Aquinas berkata, faith has to do with things that are not seen. Jadi iman itu saudara? Iman itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat. And hope with things, tetapi pengharapan dengan hal-hal that are not at hand, yang belum ada di tangan kita. Kalau iman itu ya berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita lihat, tetapi pengharapan itu berkaitan dengan hal-hal yang belum ada di tangan kita. Tapi karena pengharapan itu sampai kepada kita, saudara. Ini suatu luar biasa. Nah, ada satu cerita yang luar biasa tentang ini, saudara. Ini pengharapannya luar biasa. Ibu ini ya, kelihatannya kan dia normal-normal saja. Tapi kalau saudara lihat ini kan dia duduk di kursi roda, saudara. Ini namanya Joni Eareckson Tada. Pada waktu saya masih kecil sekolah minggu, ini sudah ada cerita ini. Karena dia ini seorang atletik, seorang bisa berkuda, bisa menyelam, dan lain sebagainya. Pokoknya dia atlet, saudara. Suatu saat ketika dia coba menyelam itu, nggak tahu dia kebentur atau bagaimana, saudara. Kemudian badannya itu lumpuh semua, seluruhnya. Cuma bisa gini toh. Nah, cuma bisa begini-begini. Nah, dia menghadapi itu tahun 67 dia jatuhnya itu. Begini-begini. Waduh, dia kalau orang biasa sudah mati saja gitu ya. Tetapi dia berusaha keras, saudara. Bagaimana dia terapi dan lain sebagainya, di dalam terapi yang panjang. Sampai sekarang itu dia tangan ini semuanya tidak bisa digerakkan. Yang bisa digerakkan cuma sebatas leher ke atas. Dia bisa melukis. Dia membuat buku. Ini orang yang luar biasa, saudara. Dia membuat buku yang laris, saudara. Ya, dia punya badan untuk amal sosial dan lain sebagainya. Ya, Joni ini, saudara ya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Dia bertahan dengan sungguh-sungguh. Kalau Nick Vujicic itu kan sudah lahir, dia tidak ada tangan, tidak ada kaki. Kalau ini lengkap, dia bekas atlet. Tapi kemudian dia harus cuma leher saja yang bisa. Bayangkan nulis buku. Orang sudah malas, sudah wis ngene-ngene wis turu wae. Nah, bisa. Dia melukis pakai giginya dicokot, saudara, kuasnya dia lukis. Nanti kalau saudara lihat di Google ya, Joni Eareckson Tada, itu karya-karyanya bagus sekali dan banyak sekali. Dan dia memberi pesan tentang pengharapan itu seperti apa, saudara. Dia mengatakan begini, the best we can hope for in this life is not whole peak at the shining realities ahead. Jadi dia berkata hal yang terbaik yang bisa kita harapkan dalam hidup ini adalah melihat. Ini not whole peak itu melihat di dalam buku, lubang buku itu, saudara ya. Melihat dalam lubang buku, realities ahead, kenyataan yang ada di depan. Yet a glimpse is enough. Cuma satu kilatan saja itu cukup, sekilas saja cukup, ya. Jadi dia katakan sekilas saja cukup. It's enough to convince our heart that whatever sufferings and sorrows currently assail us are worthy of comparison to what waits for the horizon. Lengkapnya begini, itu cukup untuk meyakinkan hati kita bahwa penderitaan dan kesedihan apapun, ya, kesedihan sorrow, ya, apapun saat ini currently, ya, yang menyerang kita tidak layak dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Ya, is worthy of comparison to what which wait, yang akan menanti, yang akan terjadi, ya saudara, pada masa depan kita, over the horizon. Jadi dia mengharapkan kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau pengharapan di dunia hanya memampukan dia menggerakkan lehernya, tetapi dia sudah mampu untuk membuat karya-karya yang luar biasa, saudara. Satu hal yang dia harapkan sekarang adalah tidak terbayangkan, ya, saat dia ada di dalam kekekalan.
Seolah-olah seperti ngintip di buku, lubang buku itu ke depan, saudara. Melihat satu pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Pengharapan apa, saudara, yang saudara saat ini gumuli, saudara? Apa yang saat ini menjadi hal-hal yang berat bagi Anda? Ya, kalau Johnny Erickson Tada ini sudah berat sekali, saudara. Karena dia sudah atlet yang luar biasa, biasa bergerak. Tiba-tiba kena benturan, kemudian lumpuh semuanya, cuman kepalanya saja yang bisa digerakkan. Wah, itu luar biasa sengsaranya loh, saudara. Luar biasa sengsaranya. Tapi dia bertumbuh, akhirnya dia juga menikah, dia akhirnya punya anak, saudara. Ya, cuma saya tidak tahu anaknya itu anak adopsi atau bukan, saudara ya. Karena kalau lumpuh ke bawah kan tidak mungkin bisa ngeden, saudara ya, kalau punya anak. Jadi mungkin itu anak adopsi. Saya lihat dari gambar-gambarnya dia punya anak, ya, anak adopsi mungkin ya. Nah, yang terakhir kesimpulannya, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Nah, ini kesimpulannya Hana beserta Samuel, saudara ya. Di dalam Mazmur 42 ayat 12 dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pengharapan itu selalu ada, saudara. Berharaplah kepada Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kalau saat ini ada tekanan di dalam hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Berharap kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya tutup dengan, mari pemain musik, saya tutup dengan satu quote dari Beth Moore. Ini seorang penulis buku, wanita juga yang terkenal, saudara. Dia berkata begini, notice the word hope. Saudara perhatikan kata hope ya di dalam Mazmur 62 ayat 5. The Hebrew term literally means, dari menurut bahasa Ibraninya artinya apa? A cord as an attachment, saudara. A cord as an attachment. Itu secara artinya sebagai pengikat, ya, satu tali sebagai pengikat. Jadi pengharapan itu di dalam bahasa aslinya adalah satu tali sebagai pengikat. Every one of us is hanging on to something or someone for security. Setiap daripada kita sedang bergantung kepada sesuatu atau seseorang untuk keamanan kita. If it's someone or something other than God alone. Tetapi kalau itu adalah seseorang atau sesuatu yang bukan atau lain daripada Allah sendiri, you are hanging on by a thread, the wrong thread. Saudara sedang bergantung pada sebuah benang dan benang yang salah. Saudara, benang yang salah. Jadi sebagai tali yang mengikat, saudara. Dan kita harus bergantung kepadanya. Pengharapan itu gantungannya pada Tuhan. Tapi kalau kita hanging, bergantung kepada sesuatu atau seseorang yang bukan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang bergantung kepada sebuah benang. Benang yang salah. Jadi betapa rapuhnya ketika kita mengharapkan kepada seseorang, kepada sesuatu. Harapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu ketika kita mengharapkan Tuhan, kita harus menyadari keadaan kita sesungguhnya. Dihitung keadaan kita sesungguhnya seperti apa. Kita berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh seperti Hana. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa saudara. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan waktunya. Tidak seperti langsung hari ini saya berdoa, besok Tuhan jawab. Oh enak sekali saudara. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu manusia. Amin.